Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ekswati Miatari, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya akan membahas seputar kesehatan mental. Jadi kita akan mengetahui apa itu kesehatan mental dan apa saja gangguan dari kesehatan mental itu. Untuk mengetahui videonya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik, karena sejatinya kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari adanya definisi kesehatan. Definisi sehat secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara penuh atau keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau keadaan lemah. WHO pada tahun 2001 menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang didasari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan di komunitasnya. Menurut Kartono, pada tahun 1989, individu yang sehat mental adalah pribadi yang menampilkan tingkah laku yang adekuat dan bisa diterima pada masyarakat umumnya. Sikap hidupnya sesuai norma dan pola kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Lalu bagaimana sih yang termasuk dalam kesehatan mental yang baik itu? Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi di mana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupannya, khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi sepanjang hidupnya. Setelah kita mengetahui bagaimana kesehatan mental yang baik itu, maka selanjutnya kita akan mengetahui apa sih yang disebut dengan gangguan kesehatan mental. Jadi, gangguan kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang atau individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebihan menjadi kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena gangguan kesehatan mental. Teman-teman, terus siapa sih kira-kira yang dapat terkena gangguan kesehatan mental ini? Apakah dia mengenal umur atau hanya orang biasa saja yang dapat terkena gangguan kesehatan mental? Nah, jawabannya adalah gangguan kesehatan mental dapat diperoleh semenjak anak dari dalam kandungan maupun ketika seseorang tumbuh dewasa. Namun dalam perkembangannya ditemui hal-hal dapat berdampak pada stres yang berlebihan. Jadi kesehatan mental ini ternyata bisa didapat dari anak dia ketika berada dalam kandungan. Tidak hanya dari anak yang sudah lahir, tetapi anak dalam kandungan pun bisa terkena gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi yang memiliki gejala-gejala gangguan kejiwaan. Terdapat berbagai unsur penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental pada seseorang. Gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi 3 kategori penyebab, yakni faktor-faktor somatogenetik, psikogenil, dan sosiogenik. Pembahasannya, yang pertama adalah somatogenik ini terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, dan faktor-faktor pre dan perinatal. Dan faktor psikogenik seperti interaksi ibu anak yang tidak abnormal, seperti tidak ada rasa percaya, kemudian peran ayah, intelijensi, hubungan dengan keluarga, pekerjaan, permainan, dan juga masyarakat. Kehilangan yang menyebabkan kecemasan, depresi, rasa malu atau salah, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya dan tingkat perkembangan emosi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor sosiogenik,
yaitu di dalamnya terdapat kestabilan keluarga, pola mengasuh anak, keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang berprasangka, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Selanjutnya, kita akan mengetahui klasifikasi dari gangguan kesehatan mental. Menurut WHO, terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Pada umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya ialah skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan karena penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autism. Terdapat beberapa langkah sederhana yang bisa kita praktikkan untuk mendeteksi dan membantu menjaga kesehatan mental. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Setiap orang unik, sehingga mengenali kebiasaan sendiri saat merasa sehat dan membantu kita lebih cepat untuk mendeteksi gangguan mental dalam diri. Kita dapat mencatat berapa lama biasanya butuh tidur, tidak peduli apakah kita termasuk tipe manusia pagi atau doyan begadang. Sebanyak energi yang kita butuhkan untuk masing-masing aktivitas atau seberapa sering kita merasa lapar. Yang kedua yaitu mengambil waktu untuk diri sendiri. Sekarang adalah masanya dunia terasa cepat sekali berputar, tuntutan dari keluarga, lingkungan, maupun pekerjaan lebih banyak. Informasi berseliweran lebih banyak dari berbagai media, terutama dari internet. Karenanya orang juga lebih mudah terkena stres akibat adanya hal tersebut. Dari itu, ambillah waktu setiap hari hanya untuk bersantai dan juga melakukan apapun yang kita sukai. Misalnya hanya sekedar mandi dengan air hangat, mendapatkan perawatan di salon, dipijat, atau melakukan hobi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah berolahraga. Pikiran dan tubuh kita sangatlah berhubungan, sehingga keadaan fisik berpengaruh terhadap kesehatan mental. Demikian pula sebaliknya, berolahraga telah terbukti membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Selain itu tentunya membantu menjaga kesehatan fisik kita. Sekian video yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.